Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu masalah etika pada stakeholder. Kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Siti Parika, dengan NPM 204010032, AA Dodi dengan NPM 204010007, Farhan Padilla dengan NPM 204010008, dan yang terakhir Rizky Paridi dengan NPM 204010027. Next, Han. Slide pertama tentang pengertian etika akan disampaikan oleh Rizky Fahreji. Yang pertama ada pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang dalam bentuk jamaknya atau tipta berarti adat, istiadat, atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan ditawarkan dari seseorang ke orang yang lain, atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Biasanya ini lalu terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai sebuah kebiasaan. Etika dapat dirumuskan sebagai sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma yang menyangkut bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan mengenai masalah-masalah kehidupan manusia dengan mendasarkan diri pada nilai dan norma-norma moral yang umum diterima. Dalam bahasakan, etika berusaha mengunggah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonom moral yang merupakan salah satu prinsip utama moralitas. Yang kedua ada pengertian stakeholder. Stakeholder merupakan semua pihak yang berkepentingan dalam aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Stakeholder juga dapat diartikan sebagai suatu lingkungan masyarakat berupa individu atau institusi yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan, keputusan, kebijakan, praktek-praktek, atau tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan itu secara institusional, adapun kepentingan yang dimaksud mencakup 3 tingkatan. Kepedulian sederhana lantaran mendapat pengaruh dari perusahaan itu, atau an interest, hak legal atau moral untuk suatu perlakuan tertentu atau suatu perlindungan tertentu, atau legal of moral right, dan klaim legal terhadap kepemilikan perusahaan atau ownership. Menurut Trevino dan Nelson pada tahun 1995, 4 unsur utama yang berkepentingan dalam setiap keputusan bisnis adalah konsumen, pegawai, pemegang saham, dan lingkungan atau masyarakat sebagai keseluruhan. Yang ketiga ada perusahaan sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis adalah pemimpin di bidang bisnis tertentu yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggan, karyawan, pemegang saham atau pemilik, mitra kerja, dan masyarakat pada umumnya. Beberapa praktik etika yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan dan diperkirakan berpengaruh positif dalam menjaga pertumbuhan dan keberhasilan bisnis adalah yang pertama ada menawarkan kebahagiaan kepada segenap stakeholder, yang kedua memberi imbalan kepada karyawan di luar gaji pokok, yang ketiga mengapresiasi perusahaan, yang keempat mewujudkan budaya yang bernilai luhur, yang kelima peningkatan kualitas material dan spiritual, yang keenam menawarkan nilai kenyamanan, kegairahan, dan kesejahteraan, yang ketujuh mendedikasikan diri bagi kepentingan kesejahteraan bersama, yang kedelapan tidak cenderung memaksakan keuntungan jangka pendek, yang kesembilan keyakinan bahwa keberadaan bisnis dapat memberikan manfaat, yang kesepuluh menawarkan harapan masa depan kepada karyawan, yang kesebelas membina hubungan impersonal antara pemilik dengan perusahaan, yang terakhir ada kepedulian perbisnis dalam mengembangkan nilai luhur. Selanjutnya, langkah dalam membangun etika bisnis. Yang pertama, memenuhi legalitas atau mendengar suara hati. Yang kedua, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Yang keempat, memikirkan kepentingan masa depan. Yang kelima, memberikan yang terbaik bagi orang lain. Dan yang terakhir, mengembalikan keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Etika perusahaan terhadap konsumen. Konsumen atau pelanggan merupakan pembeli produk suatu perusahaan yang dapat menjadi penentu keberhasilan perusahaan. Perusahaan harus memiliki tanggung jawab kepada konsumen antara lain: pertama, memberikan produk atau jasa dengan kualitas terbaik sesuai kebutuhan. Yang kedua, memberikan perlakuan yang adil dalam setiap transaksi. Yang ketiga, memelihara kesehatan produk dan kesehatan lingkungan konsumen. Yang keempat, tanggapan dan hormat terhadap martabat konsumen. Yang terakhir, menghormati integritas kultur yang berlaku pada konsumen. Produk dan jasa harus diproduksi dan disampaikan menurut teori. Berhati-hati yang meliputi: pertama, ada desain produk dan jasa harus memenuhi semua peraturan dan ketentuan pemerintah, aman di bawah semua kondisi yang dapat diramalkan, termasuk pemakaian atau penyalahgunaan oleh konsumen. Yang kedua, bahan baku harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan cukup bertahan untuk pemakaian yang layak. Yang ketiga, produksi produk-produk harus dibuat tanpa cacat. Yang keempat, pengawasan mutu produk harus diperiksa secara teratur. Yang kelima, kemasan, pemberian label, dan peringatan produk-produk harus dikemas secara aman dengan petunjuk-petunjuk yang jelas dan juga penjelasan mengenai segala bahayanya. Dan yang terakhir, para pengusaha harus mempunyai sistem untuk mengingat produk-produk yang ternyata membahayakan pada suatu waktu setelah pembuatan dan penyaluran. Selanjutnya ada etika perusahaan terhadap pegawai atau karyawan. Karyawan merupakan sumber daya manusia yang menjadi salah satu faktor produksi penting di dalam perusahaan. Tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan antara lain lapangan kerja dan kompensasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup karyawan, kondisi dan tempat kerja, kelancaran komunikasi, transparansi prestasi, merespons secara aktif terhadap setiap saran dan kritik, memberikan perlindungan yang baik terhadap kesehatan, keselamatan, dan kecelakaan karyawan, memberi dorongan konstruktif bagi pengembangan dan keahlian, tanggap terhadap peningkatan pengangguran di setiap keputusan yang dilakukan perusahaan, keamanan pegawai, hak pegawai yang paling mendasar adalah bekerja tanpa mengalami kecelakaan. Selanjutnya ada etika perusahaan terhadap lingkungan. Tujuan etika lingkungan adalah untuk melindungi lingkungan, udara, air, bumi dari kegiatan bisnis dan individu. Kewajiban etis yang implisit bagi kita semua adalah berpikir jangka panjang mengenai kesehatan planet dan lingkungannya untuk diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Selanjutnya ada kode etik dan prinsip-prinsip stakeholder. Kode etik bisnis berfungsi sebagai panduan agar tidak bertindak secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku saat kita melakukan pekerjaan dimanapun dan kapanpun. Kode ini menjelaskan standar-standar yang perlu kita patuhi dalam menjalankan nilai-nilai perusahaan. Begitu juga dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan tertentu yang terkait. Semua karyawan tetap atau karyawan kontrak memiliki kewajiban untuk mengikuti kode etik dan mematuhi semua kebijakan dan prosedur perusahaan, serta semua undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku di negara. Selanjutnya ada pasal 3 prinsip-prinsip stakeholder. 1. Pelanggan merupakan orang yang membeli produk dari perusahaan merupakan pihak yang sangat penting. 2. Pekerja pimpinan perusahaan mempunyai tanggung jawab seperti mengajak bermusyawarah apabila terjadi konflik. 3. Pemegang saham atau pengelola bisnis memiliki beberapa tanggung jawab sebagai penghormatan atas kepercayaan mengelola bisnisnya. 4. Pemasok hubungan perusahaan dengan pemasok subkontraktor harus didasarkan pada sikap saling menghormati. 5. Persaingan ekonomi secara wajar merupakan suatu tuntutan dasar bagi
bertumbuhnya kesejahteraan bangsa-bangsa. Dan terakhir, masyarakat perusahaan mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat mendukung perdamaian, keamanan, keanekaragaman, dan keutuhan sosial. Yang termasuk terhadap stakeholder. Stakeholder internal meliputi organisasi atau industri itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, dan para karyawan. Sedangkan stakeholder eksternal meliputi konsumen, supplier, pesaing, investor, pemerintah, sebuah komunitas lokal di suatu daerah, media masyarakat secara umum. Tanggung jawab stakeholder. 1. Tanggung jawab sosial kepada karyawan. 2. Tanggung jawab sosial kepada konsumen. 3. Tanggung jawab sosial kepada supplier. 4. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Kesimpulannya yaitu, pada umumnya stakeholder biasanya diartikan sebagai orang yang akan mengambil peran aktif dalam eksekusi sistem mutu atau orang yang akan merasakan dampak signifikan dari penggunaannya. Stakeholder ini biasanya berupa orang yang memiliki sebuah proses, orang yang kegiatannya mempengaruhi sebuah proses, atau orang yang harus berinteraksi dengan sebuah atau sekumpulan proses. Sifatnya dari hubungan perusahaan dengan stakeholder mengalami dinamis seiring berjalannya waktu. Beberapa pakar mengamati terjadinya pergeseran bentuk dari yang semula tidak inaktif menjadi reaktif. Kemudian berubah lagi menjadi proaktif dan akhirnya menjadi interaktif. Seorang pemangku kepentingan adalah seorang yang mempunyai sesuatu yang dapat ia peroleh atau akan kehilangan akibat dari sebuah proses perencanaan atau proyek. Dalam banyak siklus, mereka disebut sebagai kelompok kepentingan dan mereka bisa mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan hasil suatu proses politik. Seringkali akan sangat bermanfaat bagi proyek penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan dan kepedulian berbagai pemangku kepentingan, terutama bila proyek-proyek ini bertujuan mempengaruhi kebijakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.